es, Luna. Di kutub utara yang membeku, ada seorang gadis kecil yang penasaran bernama Luna, berusia 5 tahun. Luna sangat suka bermain di es dan bermimpi besar. Suatu hari, Luna berkata pada keluarganya, Aku ingin menemukan hal-hal yang membuat orang bahagia dimanapun. Keluarganya tersenyum dan berkata, Itu ide yang luar biasa, Luna. Luna mengenakan mantel hangat dan sarung tangan dan memulai petualangan esnya. Dia menjelajahi lanskap es, mencari hal-hal istimewa yang bisa membawa kebahagiaan bagi semua orang. Dengan sekop kecilnya, Luna menemukan kristal es yang berkilauan dan membuat patung es kecil. Dia membayangkan mereka membawa senyuman kepada orang-orang di seluruh dunia. Ketika Luna menunjukkan penemuannya kepada keluarganya, mereka bersorak, Hebat sekali, Luna. Luna, sang penjelajah kecil dari kutub utara yang dingin, percaya bahwa bahkan hal-hal kecil pun bisa membawa kebahagiaan yang sama kepada orang-orang dimanapun. Dengan hati penuh sukacita, Luna melanjutkan petualangan esnya, bermimpi tentang penemuan yang bisa membuat seluruh dunia bahagia. Barry, si burung bersarang besar. Di sebuah pohon yang nyaman, hiduplah seekor burung bernama Barry. Barry bersiap-siap untuk memiliki anak burung, jadi dia menginginkan sarang yang nyaman untuk mereka. Namun, membuat sarang sangat sulit bagi Barry. Ia menemukan ranting yang terlalu besar dan daun yang terlalu kecil. Barry melompat-lompat, mencoba membangun sarang dengan paruhnya yang mungil. Agak sulit. Teman-teman burungnya berkicau. Biar kami bantu, Barry. Bersama-sama, mereka mengumpulkan ranting dan dedaunan. Sarang Barry mulai terbentuk, hangat dan nyaman. Tak lama kemudian, Barry memiliki sarang yang sempurna untuk anak-anaknya. Ia berkicau dengan gembira. Terima kasih teman-teman. Anak-anak burung kecil itu menetas, merasa aman di sarang mereka yang nyaman. Barry tersenyum, senang memiliki teman yang suka menolong. Dan di pohon mereka, Barry dan anak-anaknya hidup bahagia selamanya. Impian pertanian budi. Di sebuah desa yang hijau, ada seorang anak laki-laki bernama Budi. Dia senang membantu ayahnya di ladang. Budi senang menanam benih, menyiram tanaman, dan melihat sayuran tumbuh besar dan kuat. Suatu hari, Budi berkata kepada ayahnya, Aku ingin menjadi petani dan menanam makanan untuk semua orang. Ayahnya tersenyum dan berkata, Itu adalah mimpi yang indah, Budi. Budi berpikir tentang mimpinya. Ia membayangkan memiliki mesin-mesin besar dan menggunakan teknologi canggih di lahan pertaniannya. Dia ingin menanam makanan terbaik untuk orang-orang di seluruh dunia. Saat Budi membantu ayahnya, ia belajar banyak hal tentang pertanian. Ia bermimpi untuk membuat pertaniannya lebih baik dan membantu lebih banyak orang dengan makanan sehat. Meskipun masih kecil, Budi percaya bahwa suatu hari nanti ia dapat menjadi seorang petani dengan teknologi yang luar biasa, yang dapat menanam makanan berkualitas untuk semua orang. Kumandang adzan Adi. Di sebuah desa kecil di Indonesia, ada seorang anak laki-laki bernama Adi. Adi memiliki mimpi besar, ia ingin menjadi muadzin di masjid, memanggil orang-orang untuk sholat. Muadzin adalah orang yang mengumandangkan azan, mengundang semua orang untuk datang dan salat. Setiap hari, Adi melatih suaranya dan mempelajari kata-kata indah dari azan. Dia mendengarkan muadzin yang sedang berkumandang dan mencoba menyamai melodinya. Keluarga dan teman-teman Adi menyemangati Adi. Kamu pasti bisa, Adi.
Suatu hari, masjid tersebut membutuhkan seorang muadzin baru. Adi sangat bersemangat namun sedikit gugup. Dia berdiri di dekat bagian depan masjid, dekat dengan tempat imam, menarik napas dalam-dalam dan mulai mengumandangkan adzan. Suaranya bergema di seluruh desa, jelas dan kuat. Orang-orang tersenyum dan merasakan panggilan adzan di dalam hati mereka. Mimpi Adi menjadi kenyataan. Ia menjadi muadzin, dan adzan yang dikumandangkannya didengar oleh semua orang di desa. Adi merasa bangga dan bahagia. Dia tahu bahwa dengan latihan dan tekad yang kuat, mimpi bisa menjadi kenyataan. Dongeng ajaib kakek. Di sebuah desa tua, hiduplah seorang kakek yang baik hati dan gemar mendongeng. Setiap sore, anak-anak kecil berkumpul di teras rumahnya yang nyaman untuk mendengarkan dongengnya yang ajaib. Kakek duduk di kursi goyangnya dengan binar di matanya. Anak-anak meringkuk di sekelilingnya, tak sabar menunggu cerita dimulai. Cerita-cerita kakek bagaikan selimut yang hangat, penuh dengan kebaikan dan pelajaran positif. Dia berbicara tentang persahabatan, berbagi, dan keindahan alam. Saat ia menceritakan kisah-kisahnya, wajah anak-anak bersinar dengan gembira. Mereka tertawa, belajar, dan merasakan keajaiban dalam setiap kata. Cerita-cerita itu bukan sekadar cerita, melainkan benih-benih kebaikan yang ditanam di hati anak-anak. Maka, di teras itu, dikelilingi oleh senyuman dan tawa, waktu bercerita kakek menjadi sebuah harta karun, menenun permadani kehangatan dan nilai-nilai positif untuk generasi yang akan datang. Petualangan Kodi si Komodo baik hati. Di sebuah pulau yang cerah dengan padang rumput terbuka dan hutan semak, hiduplah seekor komodo muda bernama Kodi. Kodi tidak seperti komodo lainnya, dia baik dan penuh kehangatan. Suatu hari, Kodi memutuskan untuk menjelajah di luar sabana yang sudah dikenalnya. Dia merayap melewati hutan semak, ekornya bergoyang-goyang karena penasaran. Dalam perjalanannya, Kodi bertemu dengan komodo-komodo lainnya. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi Kodi memperlakukan mereka semua dengan baik. Di pesisir pantai, ia melihat seekor komodo yang sedang berjuang di dekat bebatuan. Kodi bergegas menolongnya, menunjukkan bahwa menolong teman yang membutuhkan adalah hal yang biasa dilakukan oleh komodo. Perjalanan Kodi mengajarinya nilai persahabatan dan bagaimana bersikap baik membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ia berbagi kisahnya dengan komodo lainnya, menyebarkan kehangatan dan nilai-nilai positif. Sejak saat itu, Pulau Kodi menjadi surga kebaikan, tempat komodo memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan perhatian. Maka, Kodi si komodo yang baik hati melanjutkan petualangannya, meninggalkan jejak kehangatan dan nilai-nilai positif bagi seluruh komodo di pulau itu.